DPRD Banjarmasin mempertanyakan Taman Edukasi yang dibangun di Muara Jalan Simpang Ulin, PAL 2,5 Banjarmasin Tengah. Keberadaan taman tersebut dinilai kada memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah, bahkan dinilai menguntungkan salah satu pihak. DPRD Banjarmasin mempertanyakan Taman Edukasi yang dibangun di Muara Jalan Simpang Ulin, PAL 2,5 Banjarmasin Tengah. Keberadaan taman di bekas komplek SDN Melayu atau persis berdampingan dengan Duta Mall itu dinilai kadang memberikan keuntungan bagi pendapatan asli daerah, bahkan dinilai menguntungkan salah satu pihak. Wakil rakyat Banjarmasin ini pun meminta penjelasan pada instansi terkait Nangkaya, BKUDA, Dinas Lingkungan Hidup, Wan PUPR, juga instansi terkait lainnya di kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 10 Desember 2019. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin. Ujung-ujungnya juga dalam konteks kutip menguntungkan dari pihak Duta Mall. Nah, dalam hal itulah kita meminta Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini usai rapat Takuni Prima TV mengaku kecewa dengan kada hadirnya pihak ketiga yang memanfaatkan lahan bekas sekolah dasar tersebut sehingga kada bisa mengetahui lebih jauh dalam rapat koordinasi ini. Politisi Partai Gerindra ini pun mempertanyakan keberadaan pembangunan taman edukasi oleh pemerintah kota ini karena pembangunan taman edukasi ini kada melibatkan atau persetujuan DPRD Banjarmasin. M. Isnaini berjanji akan terus menggali dari segi kerjasama dengan pihak ketiga ini. Bila dinilai merugikan pemerintah kota, maka taman edukasi yang sudah terbangun ini, ujar M. Isnaini, bisa saja dibongkar. Itulah yang kenapa juga kita masih menggali sebetulnya kenapa, dan hari ini kan belum juga dibuat tentang perjanjian kerjasamanya, berapa yang didapat oleh pemerintah kota sehubungan dengan artinya adanya videotron yang nanti akan menjadi pemasukan dari pengelola taman tersebut. Nah, inilah yang saya kira masih ingin kita gali seperti itu. Ini kan sudah terbangun dari Pak. Ya. Dari inginnya Komisi 3 ke depannya gimana, sudah terbangun? Kalau kita melihat bahwa ini justru merugikan pemerintah kota, kita menginginkan bisa saja dibongkar atau seperti apa gitu, atau karena ya jangan sampai kami memayunginya ini bahwa jangan sampai pemerintah kota dirugikan hanya karena tadi bentuk kerjasama yang dalam tanda kutip belum dilaksanakan secara ketentuan dan aturan yang. Sementara itu Kadis PUPR Banjarmasin Arifin Nur menyatakan pembangunan taman edukasi ini adalah keinginan dari PT Jaya PC Abadi atau JAPA yang ingin memberikan pembelajaran membuang ratik nang baik pada warga. Sebelum membangun taman edukasi, pemerintah kota Banjarmasin, ujar Arifin Nur, sudah menelaah melalui berbagai aspek dengan instansi terkait lainnya. Namun dalam perjalanannya akan memerlukan aspek pemeliharaan wan estetika yang perlu diperhatikan dengan menggunakan dana APBD. Penggunaan anggaran ini harus mendapat persetujuan wan diketahui oleh DPRD Banjarmasin. Arifin Nur menyatakan bila dari segi konstruksi bangunan taman edukasi ini sangatlah bagus lantaran ada teknologi baru, yaitu dengan membuang ratik pada wadahnya maka akan mendapatkan wifi gratis. Kami kira tidak ada permasalahan dan malah itu ada teknologi baru yang makin bagus. Nah, mereka sudah membangun itu dengan artinya itu kedap air, mereka sudah bangun kedap air. Dan juga airnya itu tidak mengalir ke depan karena kita tidak beri drainase juga, dan istilahnya nyaman lah bagi orang yang menggunakannya. Tapi kira kalau dari segi aspek konstruksi dan aspek tata ruang sudah. Lahan milik sekolah? Bukan, artinya lahan itu milik Pemko. Jadi jangan kita bedakan bahwa itu kok ini lahannya sekolah, bukan. Bahwa seluruh aset yang ada di kota Banjarmasin adalah aset Pemko yang terdaftar di BOKUDA. Kebetulan mereka sebagai pengelola aset, karena ada kepala bidang asetnya, ya kan. Jadi kalau itu sudah merupakan aset Pemko, ya kami kira tidak ada masalah, ya kan. Asal secara undang-undang sudah dikawal bagian hukum, ya kan, mengalami pendapatan dikawal oleh bagian BOKUDA dan sebagainya. Kami kira itu sudah merupakan bagian yang harus kita aminilah bahwa itu tidak ada permasalahan.
Taman edukasi dibangun investor PT Jaya PC Abadi dengan anggaran 3 miliar rupiah dengan fasilitas Videotron One Modah membuang ratik gasan mendapatkan wifi gratis.